Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asiratul Ummah dengan nomor induk mahasiswa 2401060007 dari Prodi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Bangil. Saya di sini untuk memenuhi tugas Pancasila yang diampu oleh Ibu Nadia Uswatun Hasanah MPD yang saya sangat hormati dan saya sangat takdimi. Baik, langsung saja saya di sini akan membahas sedikit banyaknya tentang Pancasila dari era ke era, yaitu era pra kemerdekaan, era reformasi, era Orde Lama dan era Orde Baru. Slide selanjutnya. A. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. 5 sila Pancasila yang terdiri dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cerminan dari berbagai nilai universal yang diyakini dan mampu menyatukan seluruh elemen bangsa dalam bingkai negara kesatuan yang berdaulat. Masing-masing era memiliki cara yang berbeda dalam menafsirkan dan menerapkan Pancasila. Saya di sini bertujuan untuk mengidentifikasi dan membahas perbedaan implementasi tersebut serta dampaknya terhadap kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Memahami sejarah Pancasila penting bagi penguatan identitas nasional Indonesia. Dengan menelusuri implementasi Pancasila di setiap era pemerintahan, dengan ini diharapkan saya dapat memperdalam wawasan tentang bagaimana ideologi ini terus berkembang dan beradaptasi dengan tantangan zaman. Akan tetapi, perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut, bahkan sejarah mencatat bahwa ada upaya untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lainnya. Pada masa awal kemerdekaan, yakni tahun 1945 sampai 1959. Sejak awal kemerdekaan, Pancasila dihadapkan pada berbagai tantangan politik dan ideologis, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Indonesia sebagai negara yang baru merdeka dan penjajahan selama lebih dari 3 abad, berusaha mencari bentuk pemerintahan yang sesuai dengan kondisi masyarakat yang pluralis. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah, yaitu adanya upaya untuk menggantikan Pancasila sebagai ideologi dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Terjadi tarik-menarik ideologi antara berbagai golongan seperti nasionalis, Islam, dan komunis, yang masing-masing memiliki visi berbeda tentang arah pembangunan bangsa. Pancasila hadir sebagai jawaban untuk menyatukan visi tersebut, menawarkan dasar yang universal dan dapat diterima oleh semua pihak, terlepas dari latar belakang ideologi, agama, atau suku. Namun implementasi Pancasila di Indonesia tidak selalu berjalan mulus. Upaya-upaya tersebut diantaranya sebagai berikut. Lanjut slide keempat. 1. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau biasa disingkat dengan PKI terjadi di Madiun 18 September 1948, dipimpin oleh musuh. Tujuannya mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Periode ini ditandai dengan krisis ideologis yang menciptakan ketegangan dan ketidakpastian politik. Pancasila yang seharusnya menjadi alat pemersatu seringkali menjadi saksi bisu atas konflik yang berkepanjangan. PKI pada tahun 1965 menjadi titik balik yang mengakibatkan jatuhnya pemerintahan Soekarno, yang menunjukkan bahwa meskipun Pancasila dimaksudkan untuk menyatukan, kekuatan ideologi yang berseberangan seringkali lebih kuat. Selanjutnya yakni pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam di Indonesia. Ditandai dengan didirikannya negara Islam dipimpin oleh Sekar Mail Marlian Kartosuwiryo. Tujuannya menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Ditangkap pada tanggal 4 Juni tahun 1962. Ketegangan antara nasionalis Islam dan komunis sangat mempengaruhi implementasi Pancasila. Ketidakmampuan untuk menyatukan berbagai ideologi ini menciptakan polarisasi yang mendalam, mengarah pada kekacauan politik dan konflik bersenjata. Selanjutnya periode tahun 1950 sampai 1959. Pada periode ini Pancasila tetap digunakan sebagai dasar negara, namun rumusan sila keempat bukan berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak.
Kesatuan dan Persatuan Indonesia mendapatkan tantangan berat di masa ini karena munculnya beberapa pemberontak yang ingin melepaskan diri dari NKRI, di antaranya RMS, PPRI, dan Permesta. Pemberontakan ini muncul dari ketidakpuasan terhadap pemerintahan pusat, terutama dalam hal pemerataan pembangunan dan otonomi daerah. Ini mencerminkan ketegangan antara kepentingan daerah dan pusat. Dampaknya apa? Dampaknya ketegangan ideologis mengakibatkan ketidakstabilan politik yang berkepanjangan, pembantaian dan penindasan terhadap PKI, menciptakan trauma kolektif dan dampak sosial yang dalam, termasuk pengucilan sosial bagi yang dianggap simpatisan komunis. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengambil kebijakan untuk mengeluarkan dekret presiden untuk membubarkan konstituan. Dekret presiden merupakan jawaban dari Presiden Soekarno yang bertentangan dengan konstitusi atas kekacauan politik dan ekonomi saat itu. Isi dekret tersebut yakni pembubaran konstituat, berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUD DS 1950, dan membentukkan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Penasehat Agung. Dalam hal ini, Presiden Soekarno terpaksa melakukan tindakan inkonstitusional dan menyebabkan kabinet presidensial langsung dipimpin oleh Presiden Soekarno. Namun hal tersebut mendapat dukungan dari kalangan militer sebab mereka lebih memperhitungkan keamanan negara. Selanjutnya, era Orde Lama. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Walaupun konstitusi sudah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, namun pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi bukan berada pada kekuasaan rakyat sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila, tetapi berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno. Era demokrasi terpimpin diwarnai kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menetapkan pergerakan independen kaum buruh dan petani Indonesia. Kolaborasi ini tetap gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak Indonesia kala itu. Pendapatan ekspor Indonesia menurun, cadangan devisa menurun, inflasi Indonesia menjadi sangat labil dan memicu banyaknya demonstrasi di seluruh Indonesia, terutama dari kalangan buruh, petani, dan mahasiswa. Akibatnya apa? Akibatnya Presiden Soekarno ditempatkan sebagai presiden seumur hidup. Presiden dapat membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Presiden membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri dari anggota DPR, GR, utusan daerah, dan utusan golongan, semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Menggabungkan nasionalis, agama, dan komunis yang ternyata tidak cocok bagi NKRI. Selanjutnya yakni era Orde Baru. Era demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Pancasila. Soekarno mendapatkan tamaran yang keras ketika terjadinya peristiwa 30 September 1965. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat. Ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia, era ini dikenal sebagai era Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Slide selanjutnya, visi utama pemerintahan era ini ialah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Orde Baru memberikan harapan bagi rakyat Indonesia. Hal ini karena Presiden Soeharto dipandang rakyat sebagai seorang yang mampu mengeluarkan bangsa dari keterpurukan. Namun pada masa ini juga lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya. Kebebasan berpolitik dibatasi, kebebasan berpendapat dibatasi, hingga adanya beberapa peristiwa pelanggaran HAM. Meskipun periode ini ditandai dengan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi, banyak kalangan yang merasa bahwa Pancasila telah kehilangan makna sejatinya, yang menjadi simbol kontrol politik, dan banyak yang melihatnya sebagai bentuk pengekangan kebebasan. Korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi isu yang merajalela, memunculkan rasa frustasi di kalangan rakyat. Hal ini pada akhirnya menciptakan kondisi yang mendukung gerakan pro-demokrasi yang berujung pada jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998. Selanjutnya, Pancasila pada masa reformasi, yakni tahun 1988 hingga sekarang. Pada masa ini, penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman berontakan yang ingin mengganti ideologi Pancasila, melainkan lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan yang diwarnai kebebasan. Namun tantangan baru muncul seperti radikalisme dan intoleransi yang mengancam semangat pluralisme yang diusung oleh reformasi.
Munculnya kelompok-kelompok yang mengusung ideologi eksklusif dan intoleran menunjukkan bahwa meskipun Pancasila masih diakui sebagai dasar negara, relevansinya sering dipertanyakan. Ini memicu perdebatan mengenai bagaimana Pancasila dapat diaktualisasikan agar tetap berfungsi sebagai pemersatu di tengah kompleksitas sosial dan politik yang ada pada saat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, terutama pada diri saya pribadi. Bila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.